بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali lagi berjumpa di pertemuan yang kita harapkan di dalam pertemuan ini rahmat dan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala serta ampunan dan maghfirah darinya Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan malam ini melanjutkan pertemuan-pertemuan yang lalu, wa Rasulillah Ibrahim al-Khalil. Tentu kisahnya Nabiullah Ibrahim akan berkaitan dengan kisahnya Nabiullah Ismail, akan berkaitan dengan kisahnya Nabiullah Ishaq. Namun pada kesempatan malam hari ini tentu kita tidak mungkin mengulasnya secara utuh tentang semua peristiwa dan kisah berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim. Namun ada beberapa poin yang berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di mana Nabiullah Ibrahim dan Rasulullah Ibrahim memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki para nabi-nabi, dan urutannya secara kemuliaan dan keutamaan Nabiullah Ibrahim berada di urutan kedua setelah Sayyidina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Kita mengetahui bahwa para Rasulullah, para Anbiya'illah, para Nabi-Nabi Allah memiliki urutan yang berbeda dalam kedudukan dan keistimewaannya. Yang paling mulia di antara seluruh Nabi dan Rasul adalah yang kita kenal dengan Ulul Azmi. Dan Ulul Azmi ada 5 orang. Dan yang paling mulia dari Ulul Azmi adalah Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Lalu kemudian setelah itu Nabiullah Ibrahim. Ini keistimewaan yang pertama yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Keistimewaan yang kedua yang dimiliki Ibrahim alaihi salam, yang itu berkaitan dengan umat ini, adalah di antara zikir yang diajarkan Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam di pagi dan petang, kita membaca asbahna ala fitratil Islam di pagi, atau di petang amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya, satu-satunya millah yang kita berbangga dan menisbatkan kepadanya adalah millat abina Ibrahim.
Di antara keistimewaan yang dimiliki Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ia disebut dengan Khalilullah, karena Allah tabaraka wa taala berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah tabaraka wa taala mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan ini satu keistimewaan yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Di antara keistimewaan yang dimiliki Ibrahim alaihissalam, beliau adalah disebut dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Mengapa disebut demikian? Karena seluruh nabi-nabi dari Bani Israel akan kembali kepada Nabiullah Ibrahim, karena semuanya akan berakhir pada Nabiullah Ishaq. Seluruh nabi-nabi Bani Israel akan berakhir nasabnya kepada Nabiullah Ishaq alaihi salam, dan Nabiullah Ishaq adalah putranya Ibrahim al-Khalil. Di antara keistimewaan yang lain yang dimiliki Nabiullah Ibrahim yang disebutkan oleh para ulama, ia adalah orang yang pertama menjamu tamu. Ya, orang yang pertama menjamu tamu. Dalam kisah yang masyhur, ketika ada rombongan malaikat yang menjelma menjadi manusia dan bertamu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian Nabiullah Ibrahim jaa bi'ijlin hanidh, ya, dengan daging yang sudah dipanggang dihidangkan. Tapi ternyata mereka tidak makan, karena memang malaikat tidak makan dan minum. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun ila akhiri al-ayat. Intinya mereka enggan untuk makan, karena pada akhirnya kemudian mereka mengaku bahwasanya mereka adalah Rasulullah. Ya, mereka adalah Rasulullah yang lewat untuk melanjutkan perjalanan dan menjumpai Nabiullah Lut. Ya, menjumpai Nabiullah Lut alaihi salam. Di antara keistimewaan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ialah yang membangun dua kiblat. Kiblat yang pertama adalah Al-Ka'bah, Masjidil Haram, ya, pada waktu itu yang hanya terdiri dengan Ka'bah sebelum terbangunnya Masjid Al-Haram, kemudian dibangunlah Masjidil Haram. Dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa yang bangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena nanti ada kisahnya di mana Nabiullah Ibrahim setelah berupaya semaksimal mungkin untuk berdakwah dan mengajak kaumnya untuk masuk agama Allah tabaraka wa taala di negeri Babil atau di negeri Irak lebih tepatnya. Setelah itu beliau meninggalkan negeri Irak untuk berpindah ke negeri Harran, lalu kemudian berpindah kepada Baitul Maqdis di Palestina. Jadi itu adalah tempat Ibrahim yang terakhir di Baitul Maqdis. Tentu selain kisahnya nanti bersama Hajar, ya, ini kisah yang lain. Dan juga selain kisahnya kunjungan Nabiullah Ibrahim ke negeri Mesir. Tapi Nabiullah Ibrahim setelah beliau tidak lagi merasa dakwahnya berguna di negeri Irak, maka Allah tabaraka wa taala perintahkan untuk berpindah ke negeri Palestina. Dan di situ kemudian ia menetap. Hanya saja memang ada beberapa peristiwa di mana beliau pergi ke Mesir, ada juga peristiwa beliau ke Makkah yang kemudian terjadilah Ka'bah dan kisahnya bersama Nabiullah Ismail. Itu beberapa keistimewaan yang disebutkan oleh para ulama berkaitan Nabiullah Ibrahim. Tentu yang lebih daripada itu adalah doa yang kita selalu panjatkan dalam yang kita kenal dengan as-salatul ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu selalu kita kenal. Makanya Nabiullah Ibrahim ini memiliki hubungan yang cukup kuat dengan umat Sayyidina Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamu alaihi. Selain memang Nabiullah Ibrahim adalah kakek, ya, dari Sayyidina Muhammad ibn Abdullah,
walaupun dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishaq. Dalam satu riwayat, Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam bersabda, aku melihat Ibrahim dan orang yang paling menyerupainya, yang paling mirip dengannya adalah sahibukum, sahabat kalian ini. Maksudnya mengisyaratkan kepada dirinya. Artinya Muhammad bin Abdullah adalah orang yang paling mirip dengan Nabiullah Ibrahim. Ya, sebagaimana dalam kisah yang atau dalam riwayat yang panjang ini, beliau juga mengisahkan bahwasanya orang yang paling mirip dengan Jibril adalah Dihyah. Artinya ketika Jibril menjelma dengan manusia, maka Jibril memilih untuk menyerupai Dihyah al-Kalbi radhiyallahu taala anhu warda. Ala kulli hal, apapun itu, berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kita kenal di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, ataupun dalam sabda-sabda Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, tidak diketahui, tidak didapati berkaitan tentang kisahnya sebelum kenabiannya. Artinya kalaulah terdapat tentang kisah-kisah Nabiullah Ibrahim sebelum diangkat menjadi nabi, maka tentu itu kisah-kisah Bani Israel. Yang disebutkan sebagai contoh Imam Ibnu Katsir di dalamnya Qasas, di kitabnya Qasasul Anbiya, banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan. Hanya saja kisah-kisah ini memang beliau ambil, ya, dari qisas Bani Israel atau kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Bani Israel. Namun fokus kita kepada apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dan yang disebutkan sebagian dari tafsir untuk sebagai penambahan maklumat. Diketahui bahwa ayah dari Nabiullah Ibrahim ini adalah sani'ul asnam, ya, orang yang membuat patung dan memperjualbelikannya. Dan terjadi diskusi yang panjang sampai pada akhirnya kemudian Ibrahim berlepas diri dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya dan kaumnya melalui diskusi yang panjang, ya, dari mulai diskusi wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidh asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wa kadzalika nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ardi liyakuna minal muqinin ila akhir al-ayat surah Al-An'am. Begitu juga di ayat-ayat yang lain yang langsung diskusi, misalkan di surat Maryam, ya abati la ta'budis syaitan, misalkan ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika bihi ila akhiril ayat. Diskusi yang panjang antara sang putra dengan sang ayah. Di sini sebelum, ya, atau melewati seluruh diskusi yang ada, sebenarnya menjadi pertanyaan, kaumnya Nabiullah Ibrahim itu menyembah apa? Karena dalam diskusi-diskusi yang disebutkan dalam Al-Quran, ada kalanya diskusi Ibrahim berlepas diri dari berhala-berhala yang disembah kaumnya. Tapi juga ada diskusi di mana Ibrahim berlepas diri dari matahari, bulan, dan bintang yang disembah oleh kaumnya. Jadi kaumnya Ibrahim ini menyembah apa sebenarnya? Apakah menyembah bintang, bulan, dan matahari, ya, ataukah menyembah berhala-berhala dan patung-patung ini? Para ulama menyebutkan bahwa As-Sabi'ah itu kaumnya Ibrahim, ya, yang disebut sebagai kaumnya Ibrahim As-Sabi'ah ini, mereka hakikatnya menyembah matahari atau bulan atau bintang yang ada. Lalu kemudian bagaimana dengan berhala-berhala itu? Berhala-berhala ini dijadikan simbol, ya. Jadi berhala-berhala ini dijadikan simbol untuk Tuhan yang mereka sembah. Ini penting dalam memahami pemahaman akidah, ya, bagi seorang muslim yang mungkin perlu mengetahui bahwa umat-umat selain umat Islam yang menyembah berhala itu tidak serta-merta mereka murni hanya menyembah patung yang ada atau batu yang dipahat. Tapi patung yang ada itu bagi mereka adalah simbolik, atau memahaminya sebagiannya
di dalam patung ini ada roh-roh yang merasukinya atau di dalamnya, tinggal di dalamnya, yang itu akan menjadikan Tuhan mereka atau perantara antara diri mereka dengan Rabbnya. Intinya seperti itu. Itulah yang terjadi juga pada kuffar Quraisy, yang mereka menyembah berhala-berhala yang ada. Mereka tidak meyakini berhala itu ya yang sebagai Tuhannya, melainkan berhala itu sebagai simbol. Misalkan yang disebutkan dalam tafsirnya, afara'aitumul lata wal uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra. Misalkan tafsirnya Al-Lat itu apa? Lat ini salah satu tafsiran yang ada adalah dahulu orang yang saleh, kemudian dia ini memberikan makan kepada para hujjaj, lalu kemudian karena dia saking solehnya, kuburannya kemudian dilestarikan, dibuatkan patung. Patung ini sebagai simbol, bukan serta-merta hanya murni mengagungkan patung ini, tapi patung ini sebagai simbol yang menghubungkan antara mereka dengan yang mereka agungkan, entah itu roh atau entah itu orang soleh, entah itu malaikat, entah itu jin, entah itu yang lainnya. Dan ini yang terjadi pada kaumnya Ibrahim alaihissalam. Jadi kaumnya Ibrahim ketika menyembah berhala-berhala itu, menganggap berhala-berhala itu sebagai simbolik untuk menyembah Tuhan yang mereka yakini sebagai Tuhan, yaitu tadi ya, sebagaimana Allah tabaraka wa taala, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala, ila akhir ayat. Melihat bintang, kemudian melihat bulan, kemudian melihat matahari, yang terakhirnya qala inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati, ila akhir ayat. Begitu juga tidak kalah serunya diskusi antara Nabiullah Ibrahim dengan raja yang zalim yang dikenal disebutkan oleh sebagian ahli sejarah namanya Namrud, ya, Ibnu Kan'an. Namrud Ibnu Kan'an ini raja yang zalim, yang kafir, yang terjadi diskusi dalam firman Allah tabaraka wa taala, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Ya, diskusi yang panjang. Di antara diskusi yang unik tentunya ya adalah ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Tuhanku itu adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka Namrud ini ya, dengan keangkuhan dan kesombongannya mengatakan ana uhyi wa umit, aku juga menghidupkan dan mematikan. Nah, ulama tafsir kemudian gimana maksudnya Namrud ini menghidupkan dan mematikan? Ia hadirkan dua orang yang telah tervonis untuk dihukum, lalu yang satu dihukum mati, berarti itu artinya ia telah mematikan. Dan yang satu dibebaskan, berarti itu artinya ia telah menghidupkan. Nah, ini pemahaman yang salah tentunya gitu. Tapi Ibrahim alaihissalam mengetahui ini adalah hujjah yang fasid, yang rusak sebenarnya. Namun Ibrahim alaihissalam sengaja tidak membantah argumentasi ini. Tapi Ibrahim mencari cara lain untuk efektif membungkam lawan diskusinya. Oleh karenanya Ibrahim alaihissalam mengatakan berikutnya apa? Bahwasanya Tuhanku mendatangkan syams minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ya, matahari ini datang dari barat, begitu ya, dari timur. Dari timur. Kalau dari barat nanti kiamat ya. Tapi matahari ini datang dari timur, maka datangkanlah dari barat. Subhanallah, kata sebagian ulama, karena Namrud ini adalah raja yang angkuh dan dia bodoh, seharusnya dia bisa aja dia mengatakan, aku yang mendatangkan matahari itu dari timur, sekarang Tuhanmu yang minta suruh datangkan dari barat. Tapi dia tidak pernah terfikir demikian, ya, karena memang dia angkuh dan bodoh. Ya. Makanya berikutnya Allah mengatakan fabuhitalladzi kafar, terdiam. Padahal ya bisa saja namanya orang ya kalau mau bermain akal-akalan ya, terlepas argumentasi benar atau salah, bisa aja dia mengatakan enggak, itu bukan Tuhanmu yang mendatangkan matahari dari timur, itu aku yang mendatangkan. Sekarang aku balik tantang ya, datangkan itu, minta kepada Tuhanmu datangkan matahari itu dari barat. Kan bisa saja begitu. Tapi karena subhanallah ya, Allah tabaraka wa taala tidak berikan taufik untuk mengucapkan kebaikan aslan di lisannya Namrud ini.
Maka kata Allah berikutnya, fabuhital ladzi kafar. Terdiamnya. Ya. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Oleh karena ini di antara diskusi-diskusi yang ada. Jadi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya, mengajak ayahnya, mengajak raja ini melalui perantara diskusi. Ya. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh sebagian para nabiyillah. Musa alaihissalam misalkan juga melakukan diskusi dengan Firaun. Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Qala fama balul ila akhir ayat. Yani bagaimana Musa alaihissalam juga melakukan diskusi. Karena terkadang ya suatu kebenaran ini tidak tampak secara gamblang dan jelas tanpa adanya diskusi dan dialog. Karena pemaparan dari satu sisi terkadang membuka ruang pertanyaan, dan ketika ruang pertanyaan itu tidak terjawab dengan baik akan menyisakan banyak persoalan yang membuat orang tidak yakin dengan apa yang diyakininya. Oleh karenanya Ibrahim membuka ruang diskusi itu ya, dengan secara logika yang logis ya. Oleh karenanya diskusi yang misalkan dilakukan Ibrahim kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah berhala atau patung yang mana patung ini la yubsir, tidak melihat, ya, tidak mendengar, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Disebutkan sebagian sejarah Ibrahim sebelum ia menjadi seorang rasul atau diangkat secara resmi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi seorang nabi, memang Allah sudah berikan kebijaksanaan dalam memandang segala sesuatu. Itu tafsir dari walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl. Dan kami telah berikan kebijaksanaannya kepada Ibrahim sebelumnya, maksudnya sebelum ia menjadi nabi. Oleh karena sebagian ulama mengatakan maksud Ibrahim alaihissalam sebelum diangkat resmi menjadi nabi, ia sudah mempertanyakan tentang Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan. Ia dalam pandangannya ini semua bukan Tuhan, tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk diagungkan. Salah satunya kisah yang disebutkan di sejarah ya, yang disebutkan ini tadi kisah Bani Israel. Ibrahim alaihissalam di masa mudanya diajari oleh ayahnya untuk menjual berhalanya. Lalu kemudian Ibrahim ini mengajak diskusi berhalanya. Kadang-kadang berhalanya ini dibawa ke tepi pantai, dimasukkan ke dalam air, dicelupkan begitu, dikeluarkan lagi, tapi tidak berkutik sama sekali gitu. Ya, maka Ibrahim menganggap ini bukan Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak bisa ya menolak keburukan dari dia sendiri? Bagaimana akan menolak keburukan dari orang-orang yang minta? Oleh karenanya diskusi itu juga dilakukan berlanjut ya, ketika kaumnya tidak lagi berguna diskusi secara logika, maka Ibrahim melakukan diskusi secara praktek, yaitu apa? Ketika suatu masa dikenal, ini kisah Bani Israel yang disebutkan ya, bahwa kaumnya ini memiliki satu hari raya di mana mereka meninggalkan tempat tinggal mereka dan tempat peribadatan mereka. Jadi merayakannya di luar tempat tinggal mereka dan tempat peribadatan. Dan Ibrahim diajak untuk keluar, tapi Ibrahim meminta maaf dengan mengatakan faqala inni saqim. Ini yang salah satu dikatakan bahwa kalaulah Ibrahim ini berdusta karena Allah, maka dustanya ada 3. Salah satunya ini, ketika diajak oleh kaumnya untuk meninggalkan tempatnya untuk ya merayakan hari itu, Ibrahim sengaja beralasan ini sakim, saya sedang dalam kondisi sakit ya, tidak enak badan gitu, badan saya nggak enak. Tapi sesungguhnya Ibrahim alaihissalam, apa yang ia lakukan? Ia mendatangi tempat peribadatan kaumnya dan menghancurkan seluruh berhala yang ada. Ya, dihancurkan seluruh berhala yang ada dan disisakan berhala yang paling besar. Ya, disisakan berhala yang paling besar. Kemudian setelah terjadi itu semua dan kaumnya menyadari, Ibrahim dengan mudahnya mengatakan fas'alu kabirahum hadza, atau ya rujuklah kepada orang ya apa berhala yang paling besar ini. Tapi mereka menyadari bahwasanya
berhala ini tidak akan bisa menjawab apa-apa. Kalau ditanya siapa yang melakukan ini semua, berhala ini tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menjawab dan tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya mereka menyadari itu semua adalah perbuatan Ibrahim. Walaupun Ibrahim berikutnya kemudian kesempatan untuk menegakkan hujjahnya. Lihatlah bagaimana berhala kalian, ya, tidak bisa membela diri, tidak bisa menjawab pertanyaan kalian, tidak bisa mendengar ungkapan kalian. Lalu kemudian kalian sembah begitu saja. Tapi tetap saja keangkuhan, kesombongan, kebodohan, ya, melampaui itu semua. Oleh karenanya kemudian apa yang terjadi? Ya, qalu harriqu, bakar Ibrahim. Wansuru alihatakum, subhanallah, kalimat Allah begitu. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Ya, Tuhan itu yang menolong atau yang ditolong? Tuhan itu yang menolong atau yang ditolong? Jelas ya. Tapi kata harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Lalu kemudian sebagaimana kita ketahui, ya, Ibrahim alaihissalam dimasuk ke dalam api yang sangat besar yang disebutkan oleh ulama. Lalu kemudian Ibrahim dibakar di situ. Taman Allah tabaraka wa taala memberikan kepada Ibrahim mukjizat, ya, atau ayah atau burhan. Burhan atau bukti ini menunjukkan kebenaran Ibrahim. Ya, itu fungsi dari mukjizatnya atau burhan atau ayahnya para nabi. Itu sebagai bukti kejujuran dan kebenaran mereka. Ketika Ibrahim dimasukkan dalamnya, kata Allah tabaraka wa taala, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman." Allah tidak hanya mengatakan kuni bardan, jadilah sesuatu yang dingin, karena tidak semua yang dingin itu aman. Bisa dingin menyakitkan kan? Sebagaimana panas juga menyakitkan, dingin juga menyakitkan. Oleh karenanya di neraka, ya, di neraka tidak selalu siksanya itu dengan api yang panas. Tapi di antara siksa neraka adalah zamharir, dingin yang sangat dingin, yang disabdakan Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, inna asyad ma tajiduna minal har, ya, yang kalian rasakan dari puncak panasnya di bumi itu hanyalah satu hembusan dari hembusan neraka yang Allah persilahkan. Karena neraka mengadu kepada Allah, ya Rabb, bahwa diriku ini makan diriku sendiri, ya, saking panasnya di dalamnya. Lalu kemudian Allah persilahkan untuk menghembuskan hembusan ini. Itulah yang dirasakan, itu yang dirasakan dalam kondisi yang sangat panas, hanya satu hembusan. Begitu pula zamharir, sama juga, ya, asyad ma tajiduna minal bard, ya, yang kalian rasakan dari dingin yang sangat, itu hanyalah bagian dari yang ada Allah tabaraka wa taala siapkan di neraka, a'yadzan billah. Oleh karenanya Allah mengatakan kepada api yang disiapkan untuk Ibrahim ini apa? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman. Dingin dan keselamatan. Ya, dua. Bard berubah menjadi dingin, lalu kemudian membawa keselamatan. Jadi tidak hanya sebatas dingin menyiksa gitu. Nah, tapi qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan tentu Ibrahim keluar dalam kondisi selamat. Sebelum itu Ibrahim alaihissalam sebagaimana diriwayatkan dari hadisnya Abdullah bin Abbas, ya, bahwa Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api ini mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu pula ungkapan Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam ketika mendengar kabar bahwa pasukan Quraisy akan kembali menyerang dalam peristiwa Ghazwat Uhud setelah ia salawatu rabbi wassalamu alaihi terluka cukup parah dan juga banyak di antara para sahabatnya gugur. Dalam perjalanan pulang tiba-tiba datang kabar alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum ila akhir ayat. Pada akhirnya Allah tabaraka wa taala berfirman, qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, dipasrahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Intinya kemudian Ibrahim alaihissalam keluar dari api itu dalam kondisi selamat. Tapi setelah selamat tentu sudah tidak ada lagi upaya dan usaha untuk menyadarkan kaumnya, memang karena sudah
sampai detik ini pun mereka juga belum percaya. Subhanallah. Setiap orang-orang yang kafir dari umat-umat terdahulu, senjata mereka di awal para nabi ini mendakwahkan agamanya, mereka mengatakan buktinya mana. Namun setelah terbukti, pada akhirnya mereka juga tidak tunduk. Karena pada akhirnya bukan ada bukti atau tidak ada bukti, ya, hidayah itu pada akhirnya di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun bukti sudah cukup nyata di hadapannya, tetap saja kalau hidayah itu tidak Allah berikan kepada seseorang, maka seorang tidak akan pernah tunduk di bawah agama dan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat bagaimana kondisinya saharatu Fir'aun, ya, para penyihirnya Fir'aun dan Fir'aun sendiri. Padahal sebelumnya semua sepakat untuk menghabisi Musa alaihissalam. Bahkan saharatu Fir'aun mengatakan kepada Fir'aun, "A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin?" Apakah kami akan mendapatkan upah, kedudukan kalau kami yang menang? Sepakat mereka untuk menghabisi Fir'aun. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan pintu hidayah kepada saharatu Fir'aun. Sekejap, subhanallah, ya. Sekejap. Fir'aun dan saharahnya sama-sama menyaksikan peristiwa itu. Jadi peristiwa itu tidak hanya saharatu Fir'aun atau penyihir-penyihir yang dikumpulkan Fir'aun saja menyaksikan. Fir'aun juga melihat, dan tentara Fir'aun juga melihat. Haman, wazir Fir'aun juga melihat, ya, menterinya Fir'aun juga melihat. Tapi lihat, sama-sama melihatnya, yang satu mendapatkan hidayah, yang satu tidak. Ya, itu untuk menunjukkan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu semua menunjukkan, ya, kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Oleh karenanya, setelah diskusi yang panjang, setelah pembuktian Ibrahim dicampakkan ke api juga tidak ada, ya, akhirnya Ibrahim meninggalkan kaumnya ini yang ada di Irak dan menuju ke Palestina. Tapi sesungguhnya Ibrahim sudah berjanji kepada ayahnya agar memintakan ampun atau memintakan keistimewaan, keringanan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya disebutkan dalam satu periwayatan bahwa di padang mahsyar kelak Ibrahim alaihissalam menjumpai ayahnya dan mengatakan, "Ya abati, alam aqul laka la ta'sini?" Ya wahai ayahku, bukankah aku telah mengatakan engkau jangan membangkang, ikuti aku? Maka ayahnya mengatakan, "Qala la a'sika al-yawm," atau kama qala, "Aku tidak akan bangkangmu hari ini. Attabi'uka, yani aku ikuti." Lalu kemudian Ibrahim mengatakan, "Ya Rabb, engkau telah berjanji bahwa engkau tidak akan mempermalukan diriku. Apa yang lebih mempermalukan diriku lebih daripada ketika engkau menetapkan ayahku di neraka? Itu sangat mempermalukan." Lalu kemudian kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Aku telah mengambil keputusan bahwa surga itu haram bagi mereka yang menyekutukan diriku." Oleh karenanya kemudian setelah Allah mengatakan itu kepada Ibrahim, tiba-tiba ia melihat di bawahnya ada dhikh. Dalam satu periwayatan dhikh itu adalah zakarud dhaba'. Dhaba' itu adalah haina. Jadi jantannya haina. Jadi Nabiullah Ibrahim menyaksikan ada jantannya haina di bawah kakinya, dan dikatakan itulah ayahmu yang sudah diubah menjadi jantan haina ini. Ya, tentu kenapa haina? Ya karena haina ini wajahnya sangat buruk, ya, tampangnya sangat buruk. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan untuk dicampakkan di neraka, ayadam billah, ya. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam berpindah ke Palestina. Tentu Ibrahim di sini sudah memiliki istri yang bernama Sarah, ya, yang bernama Sarah. Hanya saja Sarah ini memang pada waktu itu belum memiliki keturunan, yang kemudian nanti akan ada keturunan Ishak, Setelah di Palestina, ya, kemudian mengajak, dan dalam proses berhijrah ini ia mengajak saudaranya atau kerabatnya, yang menyebutnya
kerabatnya ini adalah sepupunya, yaitu Lut alaihissalam. Lut ini dikatakan sepupunya Ibrahim. Ya, Lut alaihissalam ini dikatakan sepupunya Ibrahim yang diajak meninggalkan negeri Irak untuk menetap di negeri Palestina. Walaupun disebutkan bahwa keduanya ini berbeda lokasi tapi berdekatan. Ya, berbeda lokasi tapi berdekatan, sama-sama masih di daerah Palestina, ya, di lingkup Baitul Maqdis dan Al-Khalil, ya. Madinatul Khalil atau Madinat Baitul Maqdis itu disitulah mereka tinggal. Lalu kemudian ada perjalanan yang kita kenal dengan perjalanan Ibrahim ke Mesir. Dan di Mesir ini ada raja yang jabbar, yang sangat bengis, yang sangat zalim. Ya, sampai kabar kepada raja ini bahwa Ibrahim itu membawa istrinya yang bernama Sarah. Maka raja ini hamma bisu, yani ingin, ya, memaksa Sarah ini untuk digaulinya, ayadzan billah. Tentu Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah tabaraka wa taala untuk menjaga sang istri. Ya, dan ketika ditanya, ini siapa? Tentu bukan istrinya, dia menjawab, ini adalah ukhti. Ya, saudariku. Dan ini kata Nabi adalah, kalaulah ini kedustaan, maka ini adalah kedustaan yang kedua, dan itu kedustaan fillah untuk Allah tabaraka wa taala. Ya, untuk menjaga kehormatan sang istri. Dan Ibrahim mengatakan, memang di bumi Mesir itu tidak ada lagi yang beriman kecuali, ya, diriku dan dirimu, kata Ibrahim kepada sang istri. Oleh karenanya aku mengakui dirimu ini sebagai saudariku. Kalau kamu nanti ditanya oleh raja ini, maka akuilah hal yang demikian. Jangan engkau memberikan pernyataan yang berbeda gitu, agar sama tetap pernyataannya. Tapi subhanallah, kemudian raja ini mendekati memang Sarah dan ingin hamma bisu, yani ingin menodainya. Tapi Allah tabaraka wa taala berikan ketidakmampuan, ya. Yang disebutkan bahwa Malik ini setiap ingin mendekatinya, maka Allah tabaraka wa taala lumpuhkan tangannya. Ketika Allah lumpuhkan tangannya, maka raja ini berkata kepada Sarah, doakan aku agar aku diberi kesembuhan dan aku tidak akan menyentuhmu. Setelah didoakan, ia kembali lagi ingin menyentuhnya. Diberi lagi sama Allah ini. Setiap kali demikian ia minta untuk diangkat penyakitnya, dan terus berulang sampai pada akhirnya ia mengatakan kepada, ya, tangan kanannya ini mengatakan, kalian ini sebenarnya membawa kepadaku ini seorang manusia atau jin sebenarnya. Sampai akhirnya dilepaskan. Justru raja ini memberikan hadiah kepada Ibrahim dan Sarah. Siapa hadiahnya? Hadiahnya adalah Hajar. Hajar ini budak wanitanya Ibrahim. Ya, Hajar ini budak wanitanya Ibrahim alaihissalam, yang kemudian setelah Ibrahim alaihissalam menggaulinya, terlahirlah putra Ismail. Ya, terlahirlah putra Ismail alaihissalam. Dan lalu kemudian diikuti dengan putra yang lain, Ishak, dari istrinya Sarah. Ya, istrinya Sarah. Yang disebutkan oleh para ulama, Ismail lahir duluan, lalu kemudian Ishak. Jadi Ismail ini posisinya lebih tua daripada Ishak alaihissalam. Dan sebagaimana kita ketahui, dari Ishak inilah nanti turunan dari Anbiya Bani Israel, para Nabi Bani Israel, dan dari Ismail Sayyidina Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Ya. Tentu kemudian Nabiullah Ibrahim kembali ke Palestina. Ya, kembali ke Palestina, tinggal di Palestina bersama Sarah dan bersama Hajar. Hanya saja di saat Hajar telah memiliki putra, Sarah, sebagaimana yang disebutkan oleh ahli sejarah, ya, Sarah memiliki cemburu yang lebih. Ya, selain ini, awalnya budak wanitanya yang digauli oleh Ibrahim, lalu kemudian malah justru memiliki putra. Nah, ini semakin, ya, membuat Sarah sebagai wanita, ya, banat Bani Adam, yakni masih keturunannya anak Adam, secara normal ia cemburu.
Akhirnya Allah tabaraka wa taala perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk memisahkan keduanya. Sarah tetap tinggal di Palestina dan Hajar ditempatkan di Makkah. Hanya saja penempatan Hajar di Makkah inilah yang menakjubkan memang. Ya, di mana Ibrahim alaihissalam Allah tabaraka wa taala perintahkan kepadanya untuk meninggalkan Hajar di wadin ghairi dzi zar'a, satu lembah, karena Makkah ini memang lembah, dikelilingi dengan gunung dan lembah dan tidak ada tumbuhan sama sekali. Ya, disebutkan di sejarah bekal Ibrahim pada waktu itu meninggalkan Hajar hanyalah beberapa tangkai kurma dan juga air minum yang disisakan. Tentu setelah itu ya Allahu a'lam apa yang terjadi. Hanya membekali itu dan entah sampai berapa lama akan bertahan. Oleh karenanya Hajar ketika di awal akan ditinggal oleh Ibrahim, ya Hajar bertanya gitu, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Dan Ismail masih dalam kondisi balita. Tapi karena Hajar menyadari ini adalah perintah dari Allah, maka Hajar bertanyanya dengan pertanyaan yang berbeda. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah memang memerintahkanmu? Ya. Apakah Allah yang memerintahkanmu? Kata Ibrahim, iya Allah yang memerintahkan. Pada awalnya Ibrahim tidak bisa menjawab. Ketika Hajar bertanya, apakah engkau rela meninggalkan kami di sini? Ibrahim diam. Ya, tapi ketika kemudian Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk kami tinggal di sini? Lalu Ibrahim mengatakan, iya. Idzan la yudayyana. Kata Hajar, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Wanita mukminah, ya, yang ditinggalkan oleh suami yang nabi, ya rasul, ya, walaupun ia hanya sendiri, seorang diri, bisa dibayangkan ya, di padang pasir seorang diri membawa anak balita, tapi kemudian disitulah justru awal kehidupan. Sebab kehidupan yang ada pada umat hari ini adalah pertamanya kisahnya Hajar. Kita tidak akan pernah mengenal Sayyidina Muhammad alaihi afdhalus salatu wa atamus salam kalau Hajar tidak tinggal di Makkah di situ. Ya, awal kehidupan, terbangunlah Ka'bah dan seterusnya. Kemudian manusia berbondong-bondong untuk tinggal di situ sampai hari ini dan kita jadikan kiblat. Itu semua adalah semuanya bermula dari kisahnya Hajar dan Ibrahim, ya, alaihi salam. Oleh karenanya itulah kisahnya Ibrahim alaihissalam. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa setiap ayah atau burhan atau bukti kenabian para nabi yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada nabi-nabi sebelum Sayyidina Muhammad alaihi afdhalus salatu wa atamus salam, bahwa seluruh ayah dan burhan yang telah diberikan kepada mereka juga diberikan kepada Sayyidina Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamus salam yang semisal dengannya. Maka mungkin ada yang bertanya, kalaulah Nabiullah Ibrahim dibuat Allah tabaraka wa taala api itu tunduk padanya, dalam arti api itu menjadi dingin dan memberikan keselamatan untuk Nabiullah Ibrahim, apakah ada peristiwa yang sama yang terjadi pada Sayyidina Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamus salam? Maka jawabannya adalah, kalau dilihat dari peristiwa Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, tidak ada. Namun justru dibuatnya api ini menjadi tidak membakar terjadi pada zamannya tabi'in. Zamannya tabi'in yang terjadi pada seorang ar-rajul as-salih yang dikenal dengan Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Dan para ulama menyebutkan bahwa karamatul awliya itu mu'jizatul anbiya. Bahwasanya karamatul awliya, ya, keistimewaan yang diberikan kepada para wali-wali Allah itu sesungguhnya mu'jizah atau bukti dari kenabian para nabi. Nah,
Kalau itu terjadi pada umat ini, berarti bukti kenabiannya Sayyidina Muhammad alaihi afdhalus salatu wa atamussalam. Karamatul awliya itu pada hakikatnya barahinul anbiya atau ayatul anbiya. Mengapa demikian? Karena itu menunjukkan ajaran beliau benar. Kalau saja umatnya Allah tabaraka wa ta'ala tolong dan beri pertolongan ya, setelah beliau wafat, ini zaman tabi'in tadi ya, contohnya misalkan Abu Muslim al-Khawlani tadi yang masuk ke dalam api tapi tidak membakar tubuhnya, begitu ya, dia tidak membakar tubuhnya layaknya Ibrahim alaihissalam. Maka ini menunjukkan bahwa ajaran yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad itu benar, dan beliau benar-benar seorang nabi. Karena kalau beliau bukanlah seorang nabi, tentu itu tidak akan terjadi pada pengikutnya. Artinya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan berikan pertolongan pada pengikutnya untuk membuktikan ajaran yang benar ini. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa karamatul awliya itu mu'jizat lil anbiya, yani, atau ayat atau barahin lil anbiya. Sehingga keistimewaan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada para wali-wali Allah dari kalangan umat ini, itu sesungguhnya mengandung pembuktian kenabian para nabi. Contohnya misalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah memiliki karamah. Di antara karamahnya Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika beliau menjamu tamu, kemudian makanan itu tidak pernah habis dari piring yang dihidangkan. Artinya setiap dimakan muncul terus sampai tidak ada akhirnya, sampai dibagi kepada Nabi dan seterusnya. Ini karamah. Dan ini menunjukkan bahwa Abu Bakar sebagai pengikut Nabi yang paling setia, yang paling dipercaya ya. Dan apa yang dibawa oleh Abu Bakar itu yang dibawa oleh Nabi. Oleh karenanya kalau Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pertolongan bagi para walinya, tentu itu menjadi bukti kenabian para nabinya ya. Oleh karenanya itu yang berkaitan dengan Ibrahim alaihissalam, karena memang sebagian ulama mengatakan bahwa apa yang diberikan Allah kepada para nabi-nabi sebelumnya, Allah akan berikan kepada Sayyidina Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamussalam, karena beliau adalah nabi yang paling mulia. Contohnya misalkan kalaulah Musa disebut dengan kalimullah, orang berbincang langsung, berdiskusi langsung dengan Allah, maka Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamussalam juga kalimullah, bahkan dalam posisi yang lebih mulia. Kalau Musa berbincang dengan Allah di Jabal Tur ya, maka Nabiullah alaihissalam ala nabiyyina afdhalus salatu wa atamussalam berbincang Allah tabaraka wa ta'ala di ujung dari alam ini, akhir dari alam ini, di Sidratil Muntaha, naik lagi ke atas, langsung berbincang dengan Allah tabaraka wa ta'ala berkaitan faridat salat al-maktubat, yani salat lima waktu dan seterusnya. Kalaulah Ibrahim, ittakhadallahu Ibrahim khalila misalkan, maka Sayyiduna Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamussalam juga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan sebagai khalilnya, kekasihnya. Sebagaimana beliau bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalilan walakinna sahibakum khalilullah." Kalau seandainya aku akan mengangkat kekasih, maka aku akan angkat kekasihku adalah Abu Bakar. Hanya saja karena sahabat kalian ini, yang maksudnya beliau menunjuk dirinya sendiri, adalah kekasih Allah. Kalau dia sudah kasih Allah, nggak mungkin mengangkat kekasih lainnya selain Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya tidak ada satupun keistimewaan yang dimiliki nabi-nabi sebelumnya kecuali Sayyidina Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamussalam mendapatkan kemuliaan yang sama atau bahkan lebih mulia. Bahkan para ulama membahas tentang bagaimana dengan ketampanan Yusuf, apakah Nabi juga diberikan ketampanan yang semisal? Bahasan yang cukup panjang itu berkaitan tentang Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamussalam. Dan itu tadi sekilas tentang Nabiullah Ibrahim al-Khalil alaihi salam wa ala nabiyyina afdhalus salati wa atamussalam. Inilah sedikit yang bisa diulas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat sebagai informasi untuk kita semua. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.